Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pengimbasan Bapak Ibu. Jadi kita sharing terkait dengan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau yang kita kenal dengan AKM. Begitu. Apa sih sebetulnya program guru belajar itu? Jadi program guru belajar itu merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang kita miliki, kemudian kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, tentunya itu nanti tujuannya adalah untuk mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran khususnya yang ada di sekolah kita. Nah, ada banyak sekali seri terkait guru belajar Bapak Ibu, tapi hari ini yang akan saya jelaskan adalah terkait dengan seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi program ini merupakan program pembelajaran yang dirancang bagi guru maupun kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi berdasarkan dua hal Bapak Ibu, yaitu literasi dan numerasi, yang tentunya nanti tujuannya adalah untuk mendorong perbaikan dari mutu pembelajaran. Nah, kemudian apa sih tujuan dari program seri kompetensi minimum? Nah, tujuannya yang pertama, Bapak Ibu nanti diharapkan bisa memahami konsep AKM itu seperti apa, kemudian bagaimana bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti bisa menganalisis bagaimana contoh asesmen literasi, bagaimana contoh asesmen numerasi yang ada pada AKM. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah Bapak Ibu bisa membaca dan menindaklanjuti laporan dari hasil AKM. Jadi dapat diketahui kira-kira anak-anak itu nanti kelemahannya di mana, terus bagaimana nanti saya aplikasinya ke dalam proses pembelajaran itu seperti apa, begitu ya. Kemudian dan yang terakhir nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru. Jadi seperti yang saya lakukan ini adalah melakukan pengimbasan supaya nanti sama-sama Bapak Ibu guru, rekan-rekan kita yang ada di sekolah juga bisa mengikuti kegiatan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, baik, serunya belajar bersama pada program guru belajar itu, Bapak Ibu, yang pertama adalah waktunya lebih fleksibel. Jadi, Bapak Ibu bisa mengatur sendiri waktu belajar Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu waktu luangnya itu malam, ya silakan belajarnya malam. Kalau mau pagi setelah subuh, ya silakan. Jadi, bisa Bapak Ibu atur sendiri waktunya kira-kira kapan longgarnya panjenengan semua. Kemudian yang kedua itu menurut saya lebih mudah karena apa? Karena konten yang disajikan dalam pembelajarannya itu lebih sederhana, kemudian juga sistematis, jadi berurut gitu. Jadi mulai dari latar belakang sampai terakhir itu urut, jadi kita mudah untuk memahami. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu lebih kolaboratif Bapak Ibu. Kenapa? Karena belajar bersama dengan guru yang lain. Jadi Bapak Ibu nanti ada bisa join Instagram atau join melalui Telegram atau WA, kemudian kita berdiskusi di sana apabila ada kesulitan begitu. Kemudian, nah ini tahapan dari program guru belajar seri AKM. Jadi yang pertama adalah tahap 0, yaitu tahap orientasi program. Nah di situ Bapak Ibu akan dijelaskan latar belakangnya apa, kemudian tujuannya apa, dan seterusnya. Setelah itu Bapak Ibu nanti tahap satunya adalah Bapak Ibu melakukan BIMTEK. Nah BIMTEK ini ada level SD, SMP, SMA. Nah, kalau kita kan levelnya sudah SMA. Nah, dalam kegiatan BIMTEK itu nanti ada beberapa aktivitas yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, setelah
selesai BIMTEK, Bapak Ibu masuk ke tahap 2, yaitu tahap pengimbasan. Seperti yang saya lakukan, yaitu dengan mengimbaskan ke rekan guru dalam sekolah, satu sekolah, begitu. Nah, peserta program belajar seri AKM ini boleh diikuti bagi guru yang mempunyai akun SIM PKB. Jadi kalau yang belum punya bisa menanyakan akun SIM PKB-nya ke pihak terkait begitu. Kemudian, nah yang ini yang penting, yang didapat kita sebagai peserta program guru belajar seri AKM itu yang pertama adalah tentu kita punya pengalaman belajar yang seru karena ini merupakan belajar mandiri ya, belajar mandiri dengan sistem yang sudah ada, jadi merupakan pengalaman yang baru. Kemudian juga pengalaman belajar bersama sesama guru yang bisa jadi itu satu angkatan terutama. Kemudian, nah yang paling penting adalah kita mempunyai pemahaman terhadap AKM, sehingga kita bisa membuat latihan soal-soal kepada anak-anak seperti apa. Dan nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat BIMTEK Bapak Ibu sebesar 32 JP dan juga piagam penghargaan. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Gampang sekali Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mencoba nggih. Jadi langkahnya yang pertama adalah Bapak Ibu bisa search engine di Google dengan alamatnya adalah gurubelajar.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di sini. Tapi kalau misalkan ini terlalu panjang alamatnya, maka Bapak Ibu bisa cukup menuliskan guru belajar begitu saja, nanti otomatis juga akan keluar alamatnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu langsung aja di sini klik OK, saya mengerti. Nah, kemudian tampilannya ada seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah seri guru belajar yang Bapak Ibu bisa ikuti. Ya, ada seri pendidikan keterampilan hidup, ada seri asesmen kompetensi minimum, ada seri pendidikan inklusif, ada seri masa pandemi COVID-19. Namun untuk kali ini Bapak Ibu lebih fokus di sini nggih. Jadi kita klik seri asesmen kompetensi minimum. Nah, selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada seperti ini, maka kita bisa klik mulai belajar, nggih. Kalau sudah diklik, nah kalau Bapak Ibu belum pernah membuka akunnya, maka akan muncul seperti ini. Tapi kalau sudah membuka akunnya, tidak akan muncul seperti ini. Karena Bapak Ibu ini belum mendaftar, biasanya akan muncul seperti ini, maka nanti Bapak Ibu disuruh memasukkan surelnya. Surel itu surat elektronik, berarti alamat email Bapak Ibu yang belakangnya itu adalah guruku.id, kemudian Bapak Ibu isikan kata sandinya, baru kemudian Bapak Ibu masuk. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk, maka Bapak Ibu ini sudah masuk di e-learning jenengan. Jadi sudah ada namanya di situ, nggih. Jadi sudah ada namanya. Nah, ini kemudian pilihan dari seri yang Bapak Ibu bisa pilih. Nah, Bapak Ibu bisa memilih seri asesmen kompetensi minimum. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu karena belum daftar, maka akan ada tampilan di sini, ada menu daftar. Nah, ada menu daftar, kemudian kita klik, nah di situ ada pilihan. Nah, pilihan jadwal yang Bapak Ibu bisa miliki, yang bisa pilih ya, Bapak Ibu yang bisa pilih. Jadi mau angkatan berapa. Nah, ini disesuaikan dengan waktu jenengan kira-kira longgarnya kapan. Misalkan Bapak Ibu milih angkatan 5, maka itu pelaksanaannya sudah ada di sini. Jadi dimulai hari Minggu tanggal 24 sampai hari Kamis tanggal 28. Begitu. Kemudian klik di sini ada daftar gitu ya. Nah,
Di situ Bapak Ibu ini saya coba tampilkan jadwal pelaksanaannya. Nah, ini ada angkatan 1 sampai angkatan 11 Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa pilih. Tetapi untuk angkatan 1, 2, 3, 4 ini kan sudah berlangsung ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih mulai dari angkatan 5 sampai angkatan 11 untuk daftarnya, kegiatan BEMTEK-nya. Nah, Bapak Ibu bisa milih longgarnya jenengan kapan. Tetapi kalau sudah memilih, Bapak Ibu harus komitmen. Komitmennya adalah kita harus bisa menyelesaikan kegiatan BIMTEK sesuai dengan jadwalnya jenengan. Karena kalau lewat dari itu tidak bisa diklik lagi. Gitu nggih. Nah, ini kalau kita sudah masuk ke BIMTEK itu bentuknya nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada menu-menu. Jadi misalkan menu pertama adalah orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi. Itu ada aktivitas-aktivitas yang Bapak Ibu harus lakukan. Ini aktivitas pertama adalah dengan membaca latar belakang dan seterusnya. Kalau aktivitas ini sudah Bapak Ibu lakukan, maka nanti Bapak Ibu diharapkan mencentang, ya, mencentang. Kemudian kalau sudah tercentang, baru bisa lanjut ke langkah berikutnya. Jadi ini berurutan, tidak boleh kita memilih yang ini dulu, yang bawah dulu, baru yang atas tidak boleh dan tidak bisa Bapak Ibu, karena ini sudah terurut. Jadi tercentang sesuai dengan urutannya. Itu ada tanda centangnya dan ini menunjukkan di sini bahwa Bapak Ibu sudah melakukan proses kegiatan pembelajaran sebesar 4%. Artinya Bapak Ibu melakukan aktivitas baru 2 dari 45 aktivitas atau 45 langkah begitu. Nah, itu dilakukan seterusnya Bapak Ibu sampai semuanya tercentang dan kemudian di sini indikatornya adalah 100%, itu artinya Bapak Ibu sudah selesai. Jadi ini semuanya sudah tercentang, itu berarti artinya Bapak Ibu sudah finish dalam melakukan kegiatan BIMTEK. Begitu. Nah, kalau sudah selesai BIMTEK, Bapak Ibu bisa buka akun di awal, nggih. Bapak Ibu masuk akunnya lagi, maka di sini akan tertulis 100%. Itu artinya Bapak Ibu sudah selesai melakukan kegiatan BIMTEK, tahap BIMTEK. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu seterusnya harus melakukan tahap 2, yaitu tahap pengimbasan seperti yang saya lakukan. Nah, tahap pengimbasan itu nanti kita disuruh bikin video ketika kita melakukan pengimbasan kepada teman kita, bisa lewat daring seperti yang saya lakukan, bisa lewat langsung tatap muka begitu. Kemudian videonya ini nanti akan kita upload ke YouTube Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya akun YouTube pribadi, bisa nitip ke YouTube-nya sekolah boleh, atau ke YouTube-nya saudaranya atau anaknya juga boleh. Begitu. Nanti URL-nya tinggal dimasukkan di sini. Begitu Bapak Ibu. Jadi sudah selesai. Jadi sangat mudah menurut saya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga bisa. Semoga nanti setelah ini Bapak Ibu bisa mencoba di rumah, nggih. Mencoba di rumah, kemudian kalau misalkan memang ada kesulitan, kita bisa sharing lewat WA begitu. Jadi mari kita semangat belajar, nggih, melalui guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Oke, cukup. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.